Saya tanya Pak, ketika nanti kekhilafat itu ada, Pancasila akan dihilangkan? Saya tanya Pak, ketika nanti kekhilafat itu ada, Pancasila akan dihilangkan? Ya, itu adalah sebuah proses-proses perubahan. Hizbut Tahrir tidak bisa menjawab. Ya, itu adalah sebuah proses-proses perubahan. Hizbut Tahrir tidak bisa menjawab. Kenapa tidak bisa menjawab, Pak? Ya, karena itu proses perubahan. Kalau negara-negara kemudian disatukan dan kemudian ada satu pemimpin, negara-negara saja punya prinsip ideologi yang berbeda-beda. Tentu Pancasila akan dikorbankan. Enggak, karena ini sesuatu yang saya kira pasti akan menimbulkan persoalan. Jawabannya sederhana, Pak. Apakah tidak, kita tidak akan menjawab karena itu proses perubahan. Bapak tidak bisa menjawab. Apakah Pancasila akan tetap atau tinggalkan? Itu proses perubahan dan proses perubahan Artinya itu nggak yakin dong, Pak Ismail. Kembali kepada rakyat, kembali kepada seluruh komponen yang ada di tengah-tengah masyarakat. Hizbut Tahrir itu hanya bagian Jadi wajar kecil. kalau pemerintah dan sebagian masyarakat juga ragu-ragu sekarang apakah HTI akan mempertahankan Pancasila atau tidak? Karena Pak Ismail tidak berani untuk menjawab apakah ketika khilafah naik Pancasila tetap ada atau tidak. Sekarang begini, bahwa semua itu yang dulu dikeramatkan itu sekarang itu sudah banyak dirubah-rubah. Bahwa semua itu yang dulu dikeramatkan itu sekarang itu sudah banyak dirubah-rubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Anies Baswedan dan Prabowo saya perhatikan mau cuci tangan. Nggak bisa bro, kalian nggak bisa cuci tangan. Karena dulu kalian Pak Anies, Pak Prabowo sudah mandi dengan darahnya Ahok, sudah mandi dengan darahnya Pancasila, sudah mandi dengan darahnya Bhinneka Tunggal Ika, sudah mandi dengan darahnya Merah Putih, darahnya demokrasi. Bagi saya kalian berdua itu pengkhianat dan tidak cocok untuk jadi presiden sampai kapanpun juga, karena sekali pengkhianat selamanya akan jadi pengkhianat. Hanya demi jabatan, hanya demi kekuasaan. Di Pilkada DKI, negara ini hampir-hampir saja perang saudara. Tapi kami mengalahkan kalian tidak dengan cara yang sama. Kami lebih cerdas, kami lebih cerdik. Semua rekam jejak jahat kalian yang penuh darah itu sudah direkam dengan sangat-sangat baik dan sangat banyak jejak digitalnya. Kalian sudah keterlaluan mengambil the cell of terrorist, lalu memelihara mereka, lalu sekarang tumbuh semakin besar dan semakin besar, dikasih vitamin, dikasih perlindungan, dikasih makanan, dikasih apapun yang mereka mau, sehingga mereka sekarang khilafah ini, musuh negara ini sudah menjadi monster yang sangat menakutkan. Sehingga saya sampai mengatakan mereka ini adalah sudah berubah menjadi oposisi rasa teroris dan teroris rasa oposisi. Bismillahirrahmanirrahim. 2019 ganti presiden, ganti sistem. Allahu Akbar. Allah Akbar. Mereka kini bergerak sudah tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi, sudah tidak perlu bergerilya lagi. Kenapa? Karena mendapat support yang luar biasa dari Pak Anies dan Pak Prabowo. Mereka jadi oposisi yang benar-benar berjiwa teroris. Tentang Pancasila, saya mau ngajarin Antum tentang Pancasila dengan satu diskusi yang Antum bisa bawa kemanapun. Jadi kalau Antum dibilang anti Pancasila, Antum langsung bilang aja, yuk kita diskusi yuk, siapa yang lebih paham tentang Pancasila, Antum atau saya? Oke, coba lihat tentang Pancasila. Saya mau ngajarin Antum tentang Pancasila dengan satu diskusi yang Antum bisa bawa kemanapun.
Jadi kalau antum dibilang anti Pancasila, antum langsung bilang aja, yuk kita diskusi yuk, siapa yang lebih paham tentang Pancasila, antum atau saya. Oke, coba. Kami itu dulu orang tua kita pendiri PAI, Partai Arab Indonesia. Yang Partai Arab Indonesia itu mendeklarasikan satu, tanah airnya Indonesia, dan mengatakan tanah air Indonesia di tahun 34. Bapak-bapak ibu sekalian, orang Arab mengatakan tanah airnya Indonesia tahunnya 34. Apa sih, coba kita pikir, apa sih yang terjadi? Nekat. Tahun 34 nekat. Kenapa? Apakah Indonesia sudah ada? Belum. Kalau orang Jawa mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak terjadi, dia tetap Jawa. Orang Bugis mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak jadi, maka dia tetap Jawa. Nah, ini orang Arab mengatakan saya Indonesia, barangnya belum ada. Kalau ternyata Indonesia tidak terjadi, mau ngaku Jawa nggak bisa, mau ngaku Arab dibilang ente sudah bilang Indonesia. Cari aja salah Indonesia di mana? Nah, ada barangnya. Mereka itu menyatakan sumpah pada tanah air Indonesia sebelum Indonesianya ada. Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali orang Arab di Indonesia. Nah, ada melakukan itu. Dan dilakukan sama seluruh kelompok. Cikal bakalnya mana? Cikal bakalnya Jamia Toher. Saya sampaikan kemarin juga di Jamia Toher 115 tahun. Saya diundang hadir, itu biasa masih Mendikbud. Terus saya sudah bukan, tapi tetap diundang aja, saya sampaikan di sana. Bahwa Dan ini bagi saya kesan besar. Dan kalian berdua tidak pantas jadi Presiden Indonesia karena sudah tercatat bermandikan darah di Pilkada DKI Jakarta. Dan kalian sekarang sudah menciptakan monster-monster yang akan menghancurkan NKRI ini. Coba perhatikan. Ketika seorang Aiman bertanya kepada Ketua Umum HTI atau Jubir HTI, seandainya khilafah ini tegak di Indonesia, apakah Pancasila akan diganti? Berkali-kali Aiman katakan, seandainya khilafah tegak di Indonesia, apakah Pancasila akan diganti? Tapi jawaban dia itu apa? Semuanya tergantung oleh rakyat. Semuanya tergantung waktu. Karena kata dia, bahwa selama ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Yang asalnya sesuatu yang didewa-dewakan, sesuatu yang dipuja, sesuatu yang kokoh, paten, di zaman sekarang bisa berubah. Artinya apa ini? Khilafah memang akan mengganti Pancasila, tetapi bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara perang, tapi dengan cara umat Islam dicuci otaknya, agar semuanya menjadi para pendukung khilafah. Ketika sudah banyak, tanpa perlu berdarah-darah, NKRI bisa berganti sistem. Sekarang kita bisa lihat, TNI sudah ada orang khilafah, Polri sudah ada orang khilafah, KPK, MA, BPK, Menteri, Parpol, dan sebagainya, banyak lah, wakil rakyat, semuanya sudah terpapar khilafah. Artinya, semuanya tinggal tunggu waktu. Kenapa khilafah bisa seedan ini sekarang? Bisa sebahaya ini sekarang, sampai pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa. Dalam setiap perdebatan selalu kalah oleh orang-orang khilafah. Anies Baswedan dan Prabowo, dialah yang melahirkan khilafah, dialah yang melindungi khilafah, dialah yang memberi makan khilafah, sehingga menjadi monster-monster yang mengerikan, yang cepat atau lambat akan menghancurkan Indonesia dan mengganti sistem. Cuma satu harapan saya, wahai rakyat Indonesia, cuma kalianlah harapan satu-satunya agar NKRI tetap NKRI 100 tahun yang akan datang. Sumpah Pemuda Jilid 2 2024, jangan pilih partai yang mendukung Anies Baswedan maupun Prabowo, dan jangan pilih Anies Baswedan maupun Prabowo. Pilihlah yang benar-benar Pancasilais banget, NKRI banget. Nyawa NKRI cuma ada di suara rakyat, maka pergunakanlah suara itu sesuai keinginan rakyat yang berpancasila dan berbineka tunggal ika. Cuma satu nama, Ganjar Pranowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.